Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Gimana? Video part 1 dan part 2-nya mudah dimengerti bukan? Oke, pada video sebelumnya kita akan membahas soal IPA kelas 7 part 3 sesuai dengan kisi-kisi. Let's go! Yang merupakan contoh simbiosis mutualisme adalah, nah, apa itu simbiosis? Simbiosis itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang namanya interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda tentu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Bahkan bisa gak untung, gak rugi, begitu kan? Nah, untuk simbiosis itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada simbiosis mutualisme, ada yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis yang pertama mutualisme ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan, untung dan untung. Kalau komensalisme yang satu untung, yang satu nggak dirugikan, gitu ya. Sedangkan parasitisme yang satu untung, yang satu dirugikan. Oh, berarti merugikan salah satu pihak. Sekarang kita perhatikan ya bentuk hidup bersama antara individu di bawah ini. Yang pertama ikan badut dengan anemon laut. Kita lihat ya gambar yang ini nih. Nah, ikan badut yang hidup di sekitar anemon laut akan memakan alga dan berbagai hewan invertebrata kecil yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anemon laut. Jadi ini anemon laut ini bukan tumbuhan ya, dia masih kelompok hewan yang termasuk filum Cnidaria. Filum Cnidaria ini identik dengan tidak dapat bergerak secara aktif ya. Nah, artinya anemon laut dia terlindungi oleh ikan badut karena hewan-hewan kecil yang bisa memakan anemon laut ini disantap oleh si ikan badut. Jadi dua-duanya saling menguntungkan ya, yang satu terlindungi dari predator, yang satu memperoleh makanan. Lalu yang kedua, kupu-kupu dengan bunga udah jelas ya. Ini saling menguntungkan ya. Ini mutualisme. Yang dua juga sama ya, mutualisme, saling menguntungkan. Dimana kupu-kupu dia memperoleh nektar atau madu sebagai makanannya dan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kerbau dengan burung jalak. Kerbau dengan burung jalak juga ini masuk ke mutualisme ya. Kerbau dia untung. Untungnya apa? Kutu-kutu yang ada pada tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Burung jalak dia memperoleh makanan. Kalau yang 4, benalu dengan tanaman inang. Tentu ini merugikan salah satu pihak. Siapa yang dirugikan? Tumbuhan inangnya. Ya, tumbuhan inang dia rugi. Kenapa? Karena dia dihisap sari-sari makanannya atau zat makanan dalam tubuhnya oleh benalu. Karena benalu ini dia menempel ya. Maka dikatakan sebagai simbiosis parasitisme. Nah, yang merupakan contoh simbiosis mutualisme adalah berarti 1 dan 2 ya. Yang ada 4-nya salah. Mudah ya untuk jenis-jenis simbiosis ini. Next, ciri organisme autotrof sesuai dengan tabel nomor. Oke. Autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan melakukan proses yang namanya fotosintesis ya, menggunakan energi dari matahari. Sebagian besar organisme ini memiliki klorofil ya. Bagaimana reaksi fotosintesis? 6H2O akan menyerap air, lalu 6CO2. Karbon dioksida masuk ke dalam stomata ke daun, nanti diolah dengan bantuan sinar matahari, menghasilkan makanannya itu C6H12O6. Ini adalah glukosa, bentuk sederhana dari karbohidrat, plus 6O2. Nah, maka berdasarkan tabel di atas,
Maka berdasarkan makanannya itu adalah antara 1 dan 2 ya. Nah, sekarang respirasinya bagaimana nih respirasinya? Ingat, bahan bakunya itu adalah karbon dioksida. Mengeluarkan oksigen. Berarti yang 2 ya, yang B. Perhatikan jaring-jaring makanan ekosistem sawah berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, bentuk interaksi antara ular dan tikus adalah interaksinya nih antara ular dengan tikus. Berbicara tentang jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Di gambar ini ada 3 rantai makanan ya. 1, 2, 3. Nah, lalu interaksinya antara tikus dengan ular itu apa? Lihat posisinya. Berarti ada proses makan dan dimakan. Istilah lain dari proses makan dan dimakan itu adalah predasi ya. Kalau misalnya kompetisi itu bersaing. Berarti yang termasuk kompetisi itu interaksi antara tikus dan belalang. Mereka bersaing untuk mendapatkan tumbuhan ya. Atau misalnya tikus dengan burung pipit ya. Nah, itu adalah kompetisi. Next, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Apa yang terjadi jika populasi ulat, nah ini ulat, ini agak kecil Ted. Populasi ulat mengalami kepunahan. Nah, kalau ulat menurun bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kalau misalnya pertanyaannya bentuknya kepunahan atau meningkat, maka lihat ulat makan apa dan ulat dimakan apa. Kita lihat ulat itu makanannya padi, dimakan oleh burung. Sekarang kalau misalnya ulatnya menurun, apa yang akan berdampak? Kita lihat pernyataan yang A ya. Populasi elang meningkat. Kurang tepat ya, ini terlalu jauh ke elang. Ini elang di sini, terlalu jauh ya. Populasi burung meningkat, betul tidak? Burung jadi meningkat, salah. Harusnya burung jadi menurun. Kenapa ya? Karena ulatnya sedikit. Nah, jawabannya yang C ya. Populasi burung akan menurun. Kalau yang D, hasil panen padi meningkat. Kurang tepat ya. Kurang tepat. Berarti yang C. Next. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran. Udah jelas ya, pencemaran air. Karena di sini objeknya itu adalah mutu airnya terganggu. Mutu airnya mengalami penurunan kualitas. Maka jawabannya yang B. Next. Nah, buat teman-teman kalau misalnya menemukan soal cerita, kan harus tahu inti dari cerita tersebut ya. Fokus ke pertanyaannya terlebih dahulu, baru nanti ke bacaannya, teks bacaan. Berdasarkan kegiatan yang terdapat pada pabrik tersebut yang menyebabkan pencemaran, definisi pencemaran sesuai keadaan di atas adalah, nah, pertanyaan itu definisinya apa? Pencemaran berdasarkan teks di atas. Sekarang kita simak ya. Di sebuah desa terdapat sebuah pabrik. Setiap hari pabrik tersebut mengeluarkan asap yang berwarna hitam. Selain itu, pabrik tersebut juga sering membuang sisa hasil produksinya ke sungai yang ada di belakang pabrik sehingga menyebabkan air sungai berwarna coklat. Masyarakat di desa kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Limbah rumah tangga seperti kaca dan besi masih banyak yang berserakan di sekitar rumah. Definisinya apa? Kalau yang A kita lihat, masuknya makhluk hidup, zat, dan energi yang berasal dari kegiatan manusia ke perairan. Ke perairan sajakah? Kurang tepat ya, karena di sini ada juga asap yang berwarna hitam, ada yang ke udara juga ya. Yang B, masuknya zat dan komponen lain ke udara yang berasal dari industri sehingga menyebabkan dampak buruk. Apakah ke udara saja? Tidak, di sini juga ada yang buangnya ke perairan ya. Berarti kurang tepat. Yang C, masuknya makhluk hidup, zat, energi, serta komponen lainnya ke tanah. Apakah ke tanah saja? Tidak. Nggak hanya kaca dan besi aja yang dibuang sembarangan, tapi tadi ada udara dan perairan juga dampak ya. Yang D,
Masuknya zat, energi, dan komponen lain ke lingkungan yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia. Nah, ini yang komplit. Ke lingkungan ini tadi di cerita itu teks bacaannya ada yang buang asap, mengeluarkan asap berarti ke udara. Hasil produksinya sisa-sisanya dibuang ke sungai. Lalu kaca dan besi masih banyak yang berserakan di sekitar rumah, berarti kan ke tanah itu ya. Maka yang D.